Suri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala azza wa jalla wa nashkuruh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin wal mu'minat, jamaah Masjid Darul Arqam, jamaah Masjuda Masjid Darul Arqam yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat diberikan kekuatan, kesempatan oleh Allah untuk dapat menjalani kewajibannya melepas subuh berjamaah, dan insyaallah diteruskan dengan muzakarah sampai waktu syuruq nanti. Semoga apa yang telah kita capai pada pagi ini Allah berikan rahmat dan ridhonya dan ampunannya, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sekarang berada di tanggal berapa Sya'ban? Berapa? Lain-lain jawabannya. Pokoknya Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah menfatwakan kita 1 Ramadan jatuhnya tanggal 17 Maghrib 18, ya puasa pertama gitu rencananya gitu. Ya kan? Karena hari dalam bulan Hijriah jatuhnya gantinya Maghrib. Bukan kayak kita Masehi ini jam 12 ya, tanggal 17. Nah, judul pada pagi ini yang saya serahkan pada panitia yaitu beberapa peristiwa gaib terkait bulan Ramadan. Kenapa kok gaib? Mari kita lihat dulu Al-Quran. Al-Quran itu awal-awal Al-Baqarah itu menceritakan bagaimana sifat dasar orang bertakwa. Pan saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya lulusan takwa. Amin. Kan bulan Ramadan lalu udah puasa kan? Udah lulus, udah takwa. Jadi sifat orang takwa pertama kali Al-Baqarah mengatakan apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu ciri pertama itu orang yang beriman pada yang gaib. Nah, mari kita rinci. Barang gaib itu apa aja? Allah gaib. Hari kiamat gaib. Malaikat gaib. Ya kan? Apa juga banyak barang gaib ini, gitu. Tapi ada juga yang gaib lagi, peristiwa gaib. Ketika Allah menceritakan soal Nabi Nuh, soal Maryam, soal Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam di Quran, selalu Allah memfirmankan kepada Muhammad kepada Rasulullah. Bunyinya begini firmannya, "Dzalika min abna'il ghaib nuhihi ilaik." Ini berita gaib Muhammad yang saya wahyukan kepadamu. Tuh. Tugas kita orang bertakwa itu beriman aja. Walaupun itu barang nggak masuk akal, nggak masuk ke sini nih barang gaib nih, beriman aja. Karena Allah yang Maha Gaib mengumumkan dirinya gaib, tahu yang gaib. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaib wa syahadah. Saya yang tahu yang gaib. Dalam surat Jin ayat 26 Allah menyebut ya'lamul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Cuman Allah yang tahu yang gaib. Enggak Allah beritahukan gaib itu pada siapa pun selain Dia. Ya, gitu ya. Nah, jadi Ramadan itu punya peristiwa gaib. Jumlahnya banyak. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari hadis dan Quran. Enggak jauh-jauh, enggak nyimpang. Tapi ini barang gaib dan
barang ini terjadi setiap Ramadan, sudah terjadi selama 14 abad, tapi kita nggak sadar, nggak sadar kita. Nah makanya sekarang kita ingetin lagi, semoga dengan kita mengimani barang gaib ini yang 8 biji nih. Ini saya mau uraiin pagi ini 8 biji nih. Satu bijinya kira-kira 1,5 jam, Pak. Ya, kalau mau Bapak belum bawa baju buat minum, ambil dulu sekarang. Ya. Ini agak lama nih ya dramanya. Ya, kita mulai supaya waktunya nggak habis ya. Jadi peristiwanya ada 8. Kita bagi di kelompok-kelompok ini. Apa aja tuh barang gaib yang terjadi di bulan Ramadan yang perlu kita imani dan perlu kita amalkan? Satu, kata Rasulullah SAW, "Idza jaa Ramadan," ketika datang bulan Ramadan, "futihat abwaabul jannah," pintu surga dibuka. "Wa ghuliqat abwaabun nar," pintu neraka ditutup. "Wa subilatis syayatin," dan setan-setan diikat. Gaib bukan? Gaib. Tapi kita kudu percaya. Nggak boleh kita bilang, dongeng. Nggak boleh. Karena yang ngomong Rasulullah. Rasulullah adalah khairul khalqi, orang yang nggak pernah keluar ngomong dari mulutnya. Semua perkataannya wahyu. Semua perkataan Rasulullah wahyu. Bukan saya, wahyu. Bukan sendiri. Ya, jadi Rasulullah berkata, "Iza jaa Ramadan," ketika datang bulan Ramadan, satu, "futihat abwaabul jannah," pintu surga dibuka. Saya tanya Bapak, percaya nggak Pak? Mau pernah ke surga? Emang udah pernah ke surga? Belum. Tapi kita kudu percaya. Futihat abwaabul jannah, pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwaabun nar, dan ditutup pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan diikat setan. Tuh ya, 3 itu ya. Lanjut. Peristiwa gaib selanjutnya, Rasulullah berkata begini, "Idza kana awwalu lailatan min Ramadan, min syahri Ramadan," ketika awal malam bulan Ramadan. Jadi jatuhnya kan hari Selasa 17 Februari malam nih. Ketika hari itu tiba, malam itu, "Idza kana awwalu lailatan min syahri Ramadan," ketika masuk malam pertama bulan Ramadan, yunadi seorang malaikat, satu malaikat teriak. Suara malaikat yang teriaknya nggak didengar oleh kita, nggak didengar. Tapi ini kejadiannya udah berlangsung 14 abad. Setiap malam awal bulan Ramadan, malaikat teriak. Nih teriak ini. Kalau tadi kan azan nih, Allahu Akbar. Nih teriak malaikat nih. "Ya baghiyal khairi, aqbil." Wahai orang yang biasa berbuat baik, datanglah. Wa ya baghiyal syarri, aqsir. Wahai orang yang suka berbuat maksiat, berhenti. Saya tanya Bapak Ibu, dengar nggak ini? Dengar nggak? Iya, kalau suara saya dengar. Malaikat yang ngomong ini dengar nggak? Nggak pernah dengar. Karena nggak pernah dengar, kita cuek. Nggak pernah mensucikan bulan Ramadan. Ya, itu. Jadi kejadiannya tadi udah pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat, terus ada pengumuman dari malaikat, "Wahai pemanjur kebaikan, wahai pengamal kebaikan, datanglah. Wahai yang suka berbuat jahat, berhentilah." Tuh udah berapa? 4 ya? Nomor 5. Kejadian gaib nomor 5. "Walillahi utaqa'u minan nar," dan Allah setiap malam di bulan Ramadan, dari malam pertama sampai malam terakhir,
selalu keluarin SK, surat keputusan, membebasin orang makhluknya dari api neraka. Misalnya nih, hari pertama jemaah Arkom saya bebasin dari api neraka. Nggak ada yang amin. Amin. Iya. Itu kejadian tiap malam. Dan kita nggak masuk akal kita gitu loh. Ngapain Allah keluarin SK tiap malam untuk orang tertentu bebas dari api neraka? Tapi Rasulullah menginformasikan seperti itu. Ya. Jadi berapa tuh Pak? Udah 5 ya. Nomor 6. Kejadian gaib ini baru saya sebutkan Pak ya. Belum saya terangkan satu-satu. Baru saya sebutkan ini. Nomor 6. Bapak dengar gak? Ada hadis begini. Tasaharu, makanlah sahur. Fa inna fi sahuri barokah. Karena sungguh dalam makan sahur itu ada berkah. Goib. Kan kita sampai sekarang nggak ngerti kan, keberkahan sahur itu ada di mana? Berkahnya makan sahur itu ada di mana? Nggak ngerti kita. Tapi Rasulullah bilang, fatasaharu, makan sahurlah kamu. Seolah-olah makan sahur jadi wajib. Jadi wajib gitu, seolah-olah. Padahal kan selama ini nggak apa-apa nggak makan sahur asal kuat. Tapi Rasulullah bilang, fatasaharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah kamu, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Goib. Ntar saya terangin. Terus kejadian selanjutnya yang ke-7 dalam Al-Quran Al-Baqarah 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan itu diturunkannya Quran. Coba kita teliti dulu ya gitu. Kapan Ramadan pertama? Apa sekarang Quran turun? Nah, goib. Ya, dan yang terakhir peristiwa goib di bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Coba Bapak lihat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat turun bergelombang-gelombang bersama Jibril di dalamnya. Waduh, gak pernah kita nonton tuh Pak, tapi Al-Quran yang bilang begitu. Tiap Lailatul Qadar Allah menurunkan malaikat jumlahnya banyak sekali beserta Jibril di dalamnya. Gitu ya, itu peristiwa gaib yang ke-8. Sekarang mari kita terangkan dari awal. Ya, yang pertama dulu Pak ya. Tadi kata Rasulullah, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah." Ketika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Ya. Memang pintu surga ada 8. Pintu surga ada berapa? 8. Khusus buat orang berpuasa ada satu pintu. Jadi ini di syahri Ramadan untuk orang berpuasa ada babun, ada pintu. Yuqalu laha babur royan. Namanya pintu royan. Enggak ada yang boleh masuk pintu royan kecuali orang yang berpuasa. Jadi klop sama hadis yang tadi. Ketika bulan Ramadan datang, pintu surga dibuka. Itu makna pertamanya adalah kesempatan orang masuk surga gede. Bapak Ibu potensi masuk surga itu di bulan Ramadan 99,9%. Amin. Mantap ini Pak. Makanya doanya Rasulullah ini walaupun para ulama banyak berkhilaf, banyak selisih pendapat mengenai doa ini, tapi saya ambil doa ini sebagai contoh dari Rasulullah aja. Rasulullah itu di bulan Rajab pernah bilang begini, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Itu maksudnya kita minta kesempatan sama Allah dipanjangkan umur bisa menikmati bulan Ramadan.
Nah, semogalah jamaah Darul Arqam ini sampai di bulan Ramadan, amin. Nyampe sebulan penuh, amin. Nyampe bulan Syawal, amin. Mati di bulan Syawal, amin. Oh, baik. Kan kalau mati di bulan Syawal masuk surga, ya. Iya, nggak apa-apa. Mau udah waktunya, ya. Saya duluan juga nggak apa-apa, Pak. Jadi doain ya, jadi aminin. Ya. Lalu makna yang kedua, memang orang berpuasa itu udah ditetapkan untuk masuk surga. Di Quran itu, Pak. Di ayat puasa nggak apa-apa, nggak nemu. Ibu nggak nemu. Kalau baca ayat puasa, nggak akan pernah ada Allah berfirman orang puasa masuk surga, gitu kan? Tapi di ayat lain ada. Saya bacakan. Imam atau hafiz Quran udah pasti ngerti ayat ini. Bunyinya begini. Wa amma man khafa maqama rabbih. Siapa adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah surga. Nah, sedangkan puasa itu intinya cuma dua, takut sama Allah dan nahan nafsu. Jadi Ramadan nanti intinya dua, Pak, takut sama Allah dan nahan nafsu. Allah berfirman, siapa yang takut sama aku dan nahan nafsu, tempatnya surga. Makanya Rasulullah bilang ketika datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka. Maknanya ini. Jadi raih, Pak. Coba didalemin di hadis, dipikirin, raih, sayang. Asal syaratnya kita sanggup takut sama Allah dan nahan nafsu makan, nafsu jima, nafsu apa lagi? Semua nafsu, ya, ditahan. Terus makna ketiga, kenapa pintu surga dibuka? Karena Rasulullah berpesan nih, surga tuh kangen sama orang puasa. Al jannatu mustaqatin ila arba'in nafar. Surga tuh rindu sama 4 golongan. Pertama, ta'alil Quran, orang yang suka baca Quran, surga kangen. Yang kedua, muta'imil ji'an, orang yang suka ngasih makan orang lain. Ketiga, wahafizil lisan, orang yang jaga mulutnya. Yang keempat, waso'imi fi syahri Ramadan, orang yang suka berpuasa di bulan Ramadan, surga kangen. Makanya pintunya dibuka. Kira-kira tertarik ya, Pak? Kalau Bapak tertarik, saya dapat pahala karena saya nyampein urusan ini, ya. Ini saya cuma ngiklanin doang nih, ya. Insya Allah kita sama-sama deh kepengen surganya. Itu, Pak, ya. Jadi pertama itu. Yang kedua, kejadian gaibnya, wa hulikat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Ini maknanya ketika bulan Ramadan banyak orang yang berhenti maksiat, banyak orang yang kembali taat, dan banyak orang yang diampuni. Karena masuk surga itu syarat utamanya diampuni. Coba lihat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Jannatu apa berarti? Jannatu arduha samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Coba, wasari'u, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga. Jadi pintu neraka itu ditutup karena banyak orang yang diampunin. Nggak laku neraka di bulan Ramadan, nggak laku, ya. Itu maknanya. Kemudian kejadian ketiga, waswizatis sayatin, dan setan-setan diikat. Tadi kita bilang kan, orang puasa itu intinya takut sama Allah. Rasulullah berpesan begini, siapa yang takut sama Allah, Allah akan menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Siapa yang nggak takut sama Allah, maka dia akan dijadikan takut kepada segala sesuatu. Jadi ketika kita bulan Ramadan datang, kita amalkan takut sama Allah, maka setan pun takut sama kita. Jadi diikatnya dia
Karena dia nggak berdaya menggoda orang puasa. Dia nggak berdaya menggoda jemaah Arkom. Nggak doyan setan. Ini ngeri-ngeri semua nih orang bertakwa gitu ya. Jadi maknanya begitu. Itu udah kejadian ketiga. Kejadian keempat, ini yang lebih seru nih. Malaikat ngumumin, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang biasa berbuat baik, datanglah. Lakoni bulan Ramadan ini. Waya baghiyal syarri aksir. Orang-orang yang suka berbuat jahat, berhenti. Itu maksudnya, maknanya malaikat ngumumin ini ada rahasianya, Pak. Di antara rahasianya adalah, nih dengerin kata Rasulullah. Rasulullah berpesan, fattaku syahra Ramadan. Hati-hatilah kamu dengan bulan Ramadan. Hati-hati kita. Jadi kita dikasih disclaimer sama Rasulullah, sebelum masuk bulan Ramadan, hati-hati. Apa yang mesti dihati-hatiin? Lihat, fa innal hasanati tudha'afu fihi wa kadzalika sayyi'at. Karena di bulan Ramadan segala kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Begitu pula keburukan, dosa. Tada'afatis sayyi'at kama tada'afatil hasanat. Dilipat gandakannya dosa di bulan puasa sama dengan dilipat gandakannya pahala. Saya ambil contoh. Misalnya ada hadis yang mengatakan, man taqarraba fihi bi khaslati minal khair. Barang siapa di bulan Ramadan ini Anda berbuat baik aja, yang mubah-mubah, yang sunnah-sunnah, kana kaman adda faridatan fi man siwa. Sama dengan Anda diberikan pahala wajib. Wa man adda faridah fihi, barang siapa yang mengerjakan yang wajib di bulan itu, kana kaman adda sab'ina faridah, sama dengan dia beri pahala 70 kali wajib, lipat gandakan. Apalagi keburukan, Pak. Dosa sekali dilipat gandakan 70 kali, dilipat gandakan 70 kali. Makanya Rasulullah bilang hati-hati. Makanya malaikat di awal udah mengumumin, wahai orang-orang baik, teruskan kebaikannya, karena kebaikanmu akan dilipat gandakan. Wahai orang-orang yang berdosa, berhenti, ngeri, karena dosamu akan dilipat-lipat oleh Allah, lipat gandakan. Itu intinya. Ya, itu kejadian berapa, Pak? Kejadian berapa? Ya, keempat. Lalu kejadian kelima, Allah banyak mengeluarkan SK, surat keputusan pembebasan dari api neraka kepada setiap orang dari kita. Ya, jadi malam beberapa giliran Pak Haji Nasruddin bebas dari api neraka, amin. Malam beberapa Pak Subur, malam beberapa Pak Rifai, malam beberapa Pak Profesor bebas dari api neraka. Bapak Jul semuanya bebas dari neraka. Betul, Pak. Kejadian, karena yang menginformasikan ini Rasulullah. Nah, maksudnya gimana tuh? Bisa dikasih SK begitu kalau Bapak minimal mengerjakan 3 hal. Satu, saya bacain ya hadisnya. Man fattara fihi shaiman. Siapa yang di bulan Ramadan itu ngasih takjil, ngasih makan orang yang puasa, ngasih makan nih, kana maghfiratan dzunubihi, akan diampuni seluruh dosanya, wa itqa raqabatihi minan nar, dan akan dibebaskan dari api neraka. Sahabat tanya, ya Rasulullah, man fatihu, ya, min fatara shaib, kami ini bukan orang kaya, kami nggak punya apa-apa buat bantu orang buka puasa. Kata Rasulullah, yu'tillahu hadzal sawab, nggak apa-apa, Allah akan kasih pahala yang sama kepadamu. Hanya sekedar kamu kasih seteguk air, sebiji korma, atau susu dicampur air. Ya kalau sekarang kita ini aqua gorengan 1, nggak apa-apa, nggak usah pikir mesti kasih 1 box nasi, nggak usah, seadanya aja. Nah itu pertama. Jadi kalau kita sanggup tiap hari kasih takjil orang, ya, di masjid kayak tetangga kayak kasih takjil, insya Allah
udah ada potensi bebas dari api neraka. Yang kedua, ini agak sulit yang kedua nih Pak, terutama bagi bapak yang memang punya karyawan, punya pembantu di rumah atau karyawan di kantor, ya. Man khaffafa an mamlukihi fihi, barang siapa dalam bulan Ramadan ini meringankan pekerjaan pembantunya, meringankan pekerjaan karyawannya. Jadi kalau punya pembantu, punya karyawan di bulan Ramadan, jangan ditekan Pak. Dilarang pulang jam 3, tetap pulang jam setengah 6, kan kesian. Iya, begitu Pak. Makanya zaman Gus Dur dulu tutupnya bagus tuh. Libur nasional, jangan sekolah, jangan kerja, gitu. Jadi begitu. Siapa yang meringankan pekerjaan pembantunya atau karyawannya di bulan Ramadan itu, maka ganjarannya adalah kata Rasulullah nih, ghafarallahu, Allah ampuni dia, wa a'taqahu minan nar, dan akan bebas dari neraka sekedar ringanin kerjaan. Jadi bu, kalau ada pembantu di rumah hari ke-15 jangan dicerewetin, ntar jangan pulang ya, jangan pulang aku nggak boleh. Kalau perlu dia waktu jam 9 pagi kelihatan nyuci, bilang, Dok, nanti aja, ntar habis lowong nanti nyucinya, tidur, habis sahur capek. Itu siapa yang ngeringanin pembantunya, maka Allah ampuni dosanya dan Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Kedua, nomor 3, bisa kita bebas dari api neraka kalau kita minta sama Allah. Ingatlah satu perintah Rasulullah, wastaghfiru fihi min arba'i hisal. Banyak-banyaklah kamu di bulan Ramadan itu mengerjakan 4 perkara. Yang 2, kalau kamu ucapkan, kamu zikirkan, Allah ridho padamu. Yang 2 lagi, kalau kamu ucapkan, memang kamu butuh dengan 2 ini. Yang 2 apa yang tadi? Engkau berkata, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Allah ridho kalau kamu ngomong ini. Yang 2 lagi apa? Kamu minta surga, kamu minta perlindungan dari api neraka. Jadi bunyinya begini nih doanya nih, zikir ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah, a'udzubika minan nar. Baca tiap hari, baca tiap malam. Insyaallah Allah stempel bebas dari api neraka. Ya, begitu ya. Singkat ya Pak ya. Makanan udah ini. Bersih. Nomor 6 nih, dikit lagi habis. Kata Rasulullah, tasahharu, sahurlah kamu. Fa inna fi sahuri barakah. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Kita nggak ngerti selama ini apa makna disuruh sahur dan di sahur ada berkah. Ya kan? Mari. Ini Bapak kalau bisa memahami ini, bangga Bapak. Bangga sekali. Lihat. Seorang sahabat bernama Irbad bin Sariyah bersaksi, dia dipanggil oleh Rasulullah. Bat, sini. Ayo sahur. Diajak sahur. Bunyi hadisnya begini. Da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memanggil aku, ya, ilas sahuri fi Ramadan, untuk sahur di bulan Ramadan, ya. Faqala, beliau bersabda, halumma ilal ghadail mubarak, ayo ke sini makan makanan berkah, makan makanan berkah. Lalu di kesempatan lain Irbad ini mendengar Rasulullah berkata begini, as-suhuru akluhu barokah, seluruh makanan sahur dan prosesnya berkah. Fala tada'u, maka jangan pernah kamu tinggalin sahur. Ini kayak wajib ini, jangan pernah tinggalin sahur. Lihat alasannya, lihat. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahirin. Karena waktu kamu sahur, Allah dan malaikat bersalawat kepadamu. Luar biasa ini goibnya nih.
Jadi orang sahur doang sambil nonton TV nih, sahur, Allah dan malaikat bersalawat pada kita. Allah dan malaikat, Allah kalau bersalawat pada makhluknya, berarti Allah memuliakan dia, meninggikan derajatnya, banggain kita depan malaikat. Tuh lihat, hambaku Nasruddin sahur tuh, rokok ya, rokok yang susah nih. Tuh lihat sahur, Allah banggain. Kalau malaikat bersalawat pada kita, malaikat minta ampun buat kita. Ya Allah, ampuni keluarganya Pak Kom, ampuni keluarganya Pak Profesor, ampuni keluarganya Pak Yul. Bayangkan tuh Pak, kalau kita paham keberkahan sahur, ternyata keberkahan sahur ada pada Allah dan malaikat bersalawat pada mutasahhirin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Selama ini kan yang kita dengar innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kita juga diselawati sama Allah dan malaikat. Ya, itu nomor 6. Dikit lagi udah ya. Nomor 7 peristiwa gaibnya syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu tempat turunnya Quran. Kita nggak akan bahas di sini kaifiahnya, apa yang turun itu Quran keseluruhan dari atas ke Lauhul Mahfuz, nggak, bukan itu yang kita omongin. Tapi ada satu peristiwa yang ternyata kita akan tercengang nih Pak, sehubungan dengan turunnya Quran ini, ya. Jadi diceritakan dalam hadis oleh Abu Hurairah, ya, dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang paling lembut, paling dermawan. Lalu diceritakan fa kullu fi lailatin min Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan Jibril datang untuk mendengarkan hafalan Quran Nabi sampai Nabi wafat. Jadi bayangkan, Nabi kan ikut Ramadan itu 11 tahun ya Pak Prof, 11 tahun. Yang 10 tahun Nabi jalanin 29 hari, yang 1 tahun 30 hari. Selama itu pula setiap malam di bulan Ramadan, habis tarawih jam 10-an tuh Nabi nggak tidur kayak kita Pak. Nabi sedikit tidurnya Pak. Tidurnya. Kalau kita dikit-dikit tidur. Kita. Kalau Nabi sedikit tidurnya. Beliau jalan. Nanti pulang dari bersedekah sampai di rumah, beliau tuh Jibril datang. Ayo, Nabi, sekarang kamu baca yang pernah dibacakan padamu. Nyicil Nabi, surat apa gitu. Kayak kita bertadarus Quran lah. Selama 11 tahun Nabi baca Quran di hadapan Jibril, dan Jibril selalu setuju, nggak pernah dikoreksi. Ya betul bacaan. Ini menjadi pelajaran buat kita. Jangan pernah tinggalin Quran, jangan. Dan jangan pula Bapak tergesa-gesa untuk hafal gitu, jangan. Yang penting kenalan, akrab sama Quran. Dari mulai awalnya akrabnya. Kalau kita pernah waktu kita kecil di zaman saya nih Pak, di madrasah, ya kan, udah mulai baca. Dulu belum ada Iqra, ya. Kenali Quran dari kulitnya. Berapa jumlah juznya? 30. Berapa jumlah suratnya? 114. Nama-nama suratnya apa aja? 1 Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Al-Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 Al-Taubah, 10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Raf, 14 Ibrahim, 15 Al-Hijr. Coba ulangi panas. Nah, berarti belum kenalan Quran, suratnya, jumlah ayatnya, ya, baru baca, sehingga kita akrab, tahu benar Quran, gitu ya. Itu makna terdalam dari
syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Ya, jadikan Quran itu imam kita. Kata Rasulullah, duru ma kitaballahi haitsu madda. Ikuti arah Quran, kemana dia bergerak. Quran bilang halal, kita halal. Quran bilang haram, kita haram. Gitu. Ya, jadi akrab sama Quran. Baca juga, tahu maknanya juga, ya, amalkan juga. Ya, begitu ya. Itu kejadian nomor 7. Satu lagi alhamdulillah. Satu lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami menurunkan Quran itu pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Ya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Nah ini, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini satu yang gaib nih. Malam Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Apa nih maksudnya? Malam Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Maka seorang mufassir bernama Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jamil Ahkamil Quran mengatakan begini, maksud ayat ini adalah amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahrin. Orang yang beramal di malam itu, pahalanya dilipat gandakan seperti dia beramal dengan amal itu 83 tahun. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Beramal terus seperti itu. Ya, artinya begitu. Nah, terus apa yang terjadi di malam itu? Ini gaib soal ini. Kata Al-Qur'an, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jibril datang. Jadi yang bilang Jibril itu kerjanya cuma nyampein wahyu, salah Pak. Belum pensiun Jibril. Karena sampai hari kiamat tiap Ramadan datang ke bumi. Ngapain? Ya kan? Jadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Bergelombang-gelombang, berbondong-bondong malaikat datang, diturunkan oleh Allah bersama Jibril di dalamnya. Ya. Biizni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Tuhannya menyelesaikan setiap urusan. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajr, kemudian sampai fajar nanti berlaku keselamatan. Nah, maknanya apa ini? Maka Rasulullah menerangkan bahwa siapa yang terhalang dari kebaikan malam Qadar, dia terhalang dari kebaikan seluruhnya. Jadi hati-hati Pak, kita mesti nemu tuh malam. Nah, itu kapan kejadiannya? Yang penting jaga diri, jaga ibadah 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Terutama yang ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27. Udah jangan nonton TV dah. Ya, ngaji. Jangan nongkrong di pos hansip. Ya. Kalau di masjid yang diomongin Allah Rasul, di pos hansip yang diomongin inul. Ya, beda. Jadi pada malam ganjil itu jangan kemana-mana, di rumahnya. Ya, baca Quran, baca hadis segala macam. Itu ya, jagain itu. Bahkan Siti Aisyah istri Nabi pernah bertanya kepada Nabi, "Hai Rasul, wahai Nabi, apa yang saya baca kalau tiba-tiba saya nyadar ini malam Qadar?" Maka kata Rasulullah, "Fakul, maka bacalah Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni." Wahai Allah, sungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf dan mencintai orang-orang yang orang-orang yang minta maaf, maka maafin aku. Baca itu, zikirin Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu ya, itu malam Qadar. Nah, Jibril tadi ngapain? Turun. Rasulullah menerangkan lagi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Uzaimah, maknanya adalah Jibril turun bersama malaikat, yusalluna ala kulli abdin, berdoa untuk setiap hamba,
qa'imin au qa'idin yazkurullah azza wa jalla, yang duduk maupun berdiri yang sedang ingat nama Allah, yang sedang berbuat baik, entah sedang sholat, entah sedang apa, maka Jibril datang ke hadapan kita yang lagi berbuat baik sambil berdoain kita, ampuni dia, ampuni dia, baru pergi. Berlaku sampai fajar. Wah, yang kejadian itu tiap Ramadan begitu. Nah, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi ada 8 kesimpulannya, ada 8 peristiwa gaib, walaupun sebenarnya ada 17 Pak ya. Nanti kalau di sini komplain lama apa nih ceramahnya. Ada 8 aja cukup, di mana mari kita sambung 8 ini dengan peristiwa gaib ini dengan apa ya, besar hati gitu, mengharapkan ampunan Allah SWT dan mengharapkan surganya. Demikian, kalau ada yang masih didiskusikan, ditambahkan, ditanyakan, silakan saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Pak? Silakan. Iya. Kemudian saya telepon dari itu turun mana-mana. Nah dari sini biasanya di Indonesia itu 10 malam terakhir itu mengadakan tadarusan. Terus pada itu sahur Itikaf. Jadi itikaf, kemudian sahur bersama-sama. Iya. Lebih baik mana? Pikiran misalnya ini. Kalau pada malam-malam ganjil, udah kita malam ganjil saja. 1, 3, 2, 5 dan ganjil. Atau kita nggak mau tahu, terang serba juga. Borong lah, kita borong aja. Kalau malam pertama itu kita pada analoginya seperti orang buah-buah. Kalau orang buah salah, kita beli salah kan boleh pilih mana yang bagusan, jadi kita. Atau saya mau pilih 1 kilo lah, ambil semua, ambil aja. Itu yang satu dipilih-pilih kan berarti teliti dia, diteliti. Yang kedua dia nggak boleh meneliti, pokoknya ada semua sama dengan daripada kita pilih malam ganjil, pokoknya 10 malam terakhir kita lakukan. Kira lebih baik mana? Yang satu memilih rendah dia, tapi yang kedua kalau perhitungan. Begini, kalau kita berkias, beranalogi, memang bagus ya. Tapi mari kita kembalikan lagi ke yang jual buah tadi, ya. Sekarang Allah, misalnya Allah memberikan kita 3 rezeki. Ini ada beras dari saya, kata Allah begitu. Beras Cianjur, beras apa? Beras Perak. Lalu kita bilang, di antara beras ini kenapa Bu? Ya. Di antara beras yang dikasih saya, yang dikasih engkau ini, yang ini paling bagus, ini aja yang saya ambil, yang ini nggak saya ambil. Tersinggung nggak Allah? Tersinggung. Karena semua dari Allah itu baik. Kita aja yang memandang bahwa itu tidak baik gitu. Makanya yang paling baik di antara 2 pilihan itu adalah menjaga seluruh malam. Walaupun ada informasi malam ganjil turunnya, itu menjaga seluruh malam. Dan ingat, i'tikaf itu bagus, dan i'tikaf itu satu-satunya perbuatan qiyamul lail ini dicatatkan di Quran. Di Quran tuh. Kalau Bapak lihat Al-Baqarah ayat 187 itu disebut i'tikaf di masjid. Coba memang ada kelemahan. Kalau Bapak udah i'tikaf di masjid 10 hari terakhir, itu Bapak nggak boleh malam hari jima dengan istri. Larangannya ada kan? Jangan kamu dekati istrimu selama kamu i'tikaf di masjid. Itu doang. Ntar aja Pak, pas habis sholat ya digempur lagi boleh, balas dendam. Jadi pilihlah yang aman, mau ada yang busuk kayak mau ada yang
nggak busuk, ambil semua. Kita borong tuh. Nah begitu juga begitu. Kalau Lailatul Qadar adanya di malam-malam ganjil, tapi 10 malam terakhir, ya udah pilih 10 malam terakhir aja. Nggak perlu ganjil atau genap. Tapi Jibril juga nggak mungkin datang di malam genap. Soalnya semua bilang malam ganjil. Tapi Allah berkata, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi secara umum Allah turunkan Jibril itu di malam Qadar, entah malamnya kapan itu. Ya Pak Haji, jadi ambil semua aja. Itu paling bagus. Kalau berkias gitu ya, analoginya begitu. Gitu Pak. Ada lagi Pak? Baik, saya kira matahari udah mulai siang dan kelihatannya nasinya udah dingin. Semoga ada manfaatnya dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.